teman-teman semua, perkenalkan nama saya Tiana Dila dengan NIM 2406041. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan hasil proyek dari mata kuliah Strategi Belajar Mengajar yang diampu oleh dosen Bapak Jajang Bayuklana MPD. Adapun alur tugas yang pertama yaitu pembuatan rencana pembelajaran, yang kedua media, yang ketiga instrumen evaluasi, yang keempat strategi kegiatan remedial, dan yang terakhir pengayaan yang terintegrasi. Langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu pembuatan rencana pembelajaran. RPP adalah rencana tertulis yang dibuat pendidik sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menggambarkan aktivitas pembelajaran dan hasil yang harus dicapai setelah rencana tersebut tercapai. Penyusunan RPP berpedoman pada silabus yang sebelumnya sudah dikembangkan. Nah, kemudian substansi dari RPP meliputi standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Teman-teman bisa dilihat ya, di situ ada contoh dari RPP, yaitu rancangan pembuatan pembelajaran. Untuk materi selanjutnya yaitu media pembelajaran. Apa sih media pembelajaran itu? Media pembelajaran adalah segala bentuk alat atau bahan yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membantu peserta didik dalam memahami dan menguasai materi pembelajaran. Media ini dapat berupa objek fisik, teknologi, atau kombinasi keduanya. Nah, di samping adalah salah satu contoh dari media pembelajaran yang berupa fisik ya teman-teman. Di situ siswa kita sebagai guru bisa memberikan contoh lembaran kepada siswa untuk mencocokkan gambar. Oke, untuk selanjutnya yaitu instrumen evaluasi. Evaluasi pembelajaran sangat penting dilakukan bagi guru untuk menilai hasil belajar peserta didik serta untuk mengukur keberhasilan materi yang telah disampaikan di dalam teks. Sebagai calon pendidik atau pendidik harus mengetahui jenis-jenis instrumen dalam evaluasi pembelajaran. Penulisan artikel memiliki tujuan pembahasan, yaitu cara untuk mengetahui instrumen evaluasi pembelajaran secara objektif maupun non-objektif. Nah, teman-teman bisa dilihat ya, di sini ada jenis-jenis instrumen evaluasi. Yang pertama, ada instrumen tes, bisa dilihat ya, contohnya di gambar ada. Kemudian ada tes objektif yang berisi dengan pilihan ganda. Kemudian ada instrumen non-tes dengan contoh yaitu wawancara. Adapun strategi kegiatan remedial, yaitu dilakukan setelah diketahui adanya kesulitan belajar, kemudian diadakan pelayanan khusus, tujuan disesuaikan dengan kesulitan belajar siswa, walaupun tujuan akhirnya sama. Teman-teman bisa dilihat juga ya, di sini ada proses perbaikan remedial. Yang pertama, jika 85% dari jumlah siswa mencapai taraf keberhasilan optimal atau bahkan maksimal, maka proses pembelajaran berikutnya dapat membahas pokok bahasan yang baru. Kemudian yang kedua, jika 75% atau lebih dari jumlah siswa yang mengikuti proses pembelajaran mencapai taraf keberhasilan kurang, maka proses pembelajaran berikutnya hendaknya bersifat perbaikan. Untuk selanjutnya yaitu pengayaan yang terintegrasi. Program pengayaan adalah salah satu upaya guru untuk membantu peserta didik yang sudah mencapai KKM untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan yang telah dimilikinya. Dengan demikian, fokus dari program pengayaan adalah pendalaman dan perluasan dari kompetensi yang dipelajari peserta didik. Teman-teman bisa dilihat ya, di situ ada rencana pelaksanaan pembelajaran, program remedial dan pengayaan. Di situ sudah ada contohnya ya, teman-teman bisa dilihat. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak hasil dari presentasi proyek dari mata kuliah Strategi Belajar Mengajar. Sampai jumpa di lain hari.